Ke pasar beli lele, King Barca menang besar le. Kejutan, Liverpool disingkirkan tim Championship. Tottenham kalah lagi. Penalti Dybala menangkan Serigala Ibu Kota. Napoli tertahan. Sandy Walsh resmi berlabuh ke Yokohama F. Marinos. Yuk langsung saja kita simak berita-berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Hasil Piala FA, Aston Villa kalahkan Tottenham 2-1. Aston Villa versus Tottenham berlangsung di Villa Park. Tuan rumah sudah mampu unggul ketika laga belum genap 1 menit lewat aksi Jacob Ramsey. Morgan Rogers menggandakan keunggulan Villa di menit ke-64. Spurs cuma bisa menipiskan skor di menit ke-90+1 lewat aksi Machistel. Skor 2-1 untuk kemenangan Villa pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini Aston Villa pun berhasil melaju ke putaran selanjutnya. Plymouth versus Liverpool, The Reds disingkirkan tim Championship. Langkah Liverpool cuma sampai babak keempat Piala FA 2024-2025. The Reds secara mengejutkan dikalahkan juru kunci Championship Plymouth Argyle 0-1. Satu-satunya gol di laga ini dicetak oleh Ryan Hardy di menit ke-53. Dengan hasil ini, misi Liverpool meraih quadruple pun gagal. Di laga lainnya, Blackburn kalah 0-2 dari Wolves. Venezia versus AS Roma, Jesus dan kawan-kawan kalah 0-1. Venezia versus AS Roma berlangsung di Stadion Pierluigi Penzo. Jesus dan kawan-kawan kalah 0-1 lewat penalti Paulo Dybala di menit ke-57. Hasil itu membawa Roma naik ke peringkat ke-9 klasemen Liga Italia. Sementara dengan 34 poin, Venezia pun masih tertahan di peringkat ke-19 dengan 16 poin dari 24 laga. Lazio cukur Monza. Bermain di Stadio Olimpico, tuan rumah tampil apik dan berhasil mencukur Monza 5-1. Kelima gol Lazio dicetak oleh Adam Murisic di menit ke-31. Pedro di menit ke-57, Tati Castellanos di menit ke-63, gol kedua Pedro di menit ke-77, dan Visayo Basiru di menit ke-88. Dengan hasil ini, Lazio naik ke peringkat keempat dengan raihan 45 poin, sementara Monza berada di posisi juru kunci dengan raihan 13 poin. Napoli ditahan Udinese. Bermain di Stadio Diego Armando Maradona, tuan rumah unggul lebih dulu lewat aksi Scott McTominay di menit ke-37. Udinese pun menyamakan skor di menit ke-40 lewat aksi Jurgen Ekkelenkamp di menit ke-40. Tak ada tambahan gol di sisa laga, skor imbang 1-1 pun menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Napoli masih berada di puncak dengan raihan 55 poin, sementara Udinese di peringkat ke-10 dengan raihan 30 poin. Hasil lengkap Serie A pekan ke-24 hari ini. Cagliari menang 2-1 atas Parma, Lecce bermain imbang 0-0 dengan Bologna. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Matteo Retegui dengan torehan 20 gol.
Sevilla versus Barcelona, 10 pemain Blaugrana menang 4-1. Barcelona meraih kemenangan di markas Sevilla dalam lanjutan La Liga. Barca menang 4-1 meski mengakhiri laga dengan 10 orang, usai Fermin Lopez dapat kartu merah di menit ke-62. Keempat gol El Barca sendiri dicetak oleh Robert Lewandowski di menit ke-7, Fermin Lopez di menit ke-46, Rafinha di menit ke-55, dan Eric Garcia di menit ke-89. Dengan hasil ini, Barcelona masih berada di peringkat ketiga dengan raihan 48 poin, sementara Sevilla di peringkat ke-13 dengan raihan 28 poin. Hasil lengkap La Liga Jornada ke-23 hari ini. Alaves kalah 0-1 dari Getafe. Valencia menang 2-0 atas Leganes. Real Sociedad menang 2-1 atas Espanyol. Daftar top skor sementara masih dipimpin oleh Robert Lewandowski dengan raihan 19 gol. Perjudian slot gagal. Arne Slot mengambil resiko saat menurunkan tim lapis kedua Liverpool di kandang Plymouth Argyle. Sayang, perjudian itu gagal karena The Reds tersingkir dari Piala FA. Slot gagal karena lapis keduanya gagal unjuk gigi dan hanya membawa sedikit pemain senior di bangku cadangan, sehingga kesulitan memecah kebuntuan. Lucas Vazquez cedera, krisis pertahanan Real Madrid semakin parah. Real Madrid mengonfirmasi bahwa bek kanan mereka Lucas Vazquez alami cedera di laga lawan Atletico Madrid. Ini semakin memperparah krisis lini belakang mereka. Setelah tes yang dilakukan pada Lucas Vazquez, ia didiagnosis mengalami cedera otot hamstring kiri. Sang pemain asal Spanyol itu harus menepi sekitar 3 minggu. Ronald Araujo cedera lagi. Kemenangan atas Sevilla harus dibayar mahal oleh El Barca. Araujo harus keluar lapangan lebih cepat akibat cedera. Ronald Araujo cedera usai ditackle Saul. Ia kemudian digantikan Pau Cubarsí pada menit ke-22. Get well soon, Ronald Araujo. Sebuah keajaiban jika Ronaldo pensiun di usia 42 tahun. Cristiano Ronaldo sudah ancang-ancang jika pensiun nanti. Dirinya punya banyak usaha bisnis serta mau lebih terjun membantu masyarakat. Waktunya mungkin tidak lama lagi. Jika aku pensiun di usia 42 tahun, lebih lama lagi, berarti itu adalah keajaiban. Aku tahu akan sulit rasanya meninggalkan sepak bola, ungkap sang mega bintang. Yokohama F. Marinos resmikan Sandy Walsh. Yokohama F. Marinos meresmikan kedatangan Sandy Walsh. Sang bek sayap kanan timnas Indonesia itu kini akan mengarungi Liga Jepang. Belum ada pengumuman lebih lanjut terkait durasi kontrak atau berapa harga pembelian Walsh sejak video ini ditayangkan. Roberto Firmino dikeluarkan dari skuad Al Ahly. Berita mengejutkan datang dari Arab Saudi di mana Roberto Firmino dikabarkan telah dikeluarkan dari skuad utama Al Ahly per tanggal 9 Februari 2025. Kontrak Firmino dengan Al Ahly masih berlaku hingga Juni 2026. Namun kini ia hanya memiliki kesempatan bermain di Liga Champions Asia. Keputusan ini membuat Firmino merasa tidak nyaman dan berkeinginan untuk meninggalkan Arab Saudi secepatnya. Al Ahly mungkin bersedia melepasnya lebih awal jika ia menemukan klub baru. Petinggi Bayern terang-terangan ingin boyong Florian Wirtz.
Para petinggi Bayern Munich kembali secara terang-terangan memuji kemampuan pemain andalan Bayer Leverkusen Florian Wirtz. Mereka pun terlihat sangat ingin mendatangkan pemain muda timnas Jerman tersebut. Akan tetapi mendatangkan Wirtz dipastikan tidak akan mudah karena Bayer Leverkusen juga akan sekuat tenaga mempertahankan pemain berusia 21 tahun. Selain itu, menurut laman Transfermarkt, kini Wirtz juga memiliki nilai pasar yang sangat tinggi, sekitar 140 juta euro. Gol penalti ke-9 Harry Kane di Bundesliga musim ini. Bayern Munchen jadi tim yang paling banyak dapat penalti hingga pekan ke-21 Bundesliga 2024-2025. Sejauh ini pasukan Vincent Kompany telah mendapat 9 penalti dan semua jadi gol. Soal mencetak gol tidak ada yang diragukan dari sosok Kane. Namun ada catatan menarik dari gol-gol Kane tersebut. Dia sudah bikin 9 gol dari eksekusi penalti, termasuk 2 ke gawang Bremen. Pemain 31 tahun tersebut juga memimpin daftar top skor dengan catatan 19 gol. Chelsea lawan Brighton lagi, Nicolas Jackson bakal jadi harapan. Manajer Chelsea Enzo Maresca memberikan kabar positif mengenai perkembangan kondisi Nicolas Jackson. Striker timnas Senegal itu berpeluang tampil dalam laga Premier League melawan Brighton pekan depan. Chelsea baru saja tersingkir dari babak keempat Piala FA setelah kalah 1-2 dari Brighton. Jackson sendiri absen dalam pertandingan tersebut karena mengalami masalah hamstring. Namun Maresca optimistis sang striker bisa segera kembali ke skuad. Belum saatnya kritik kinerja Ruben Amorim di MU. Sejak ditunjuk sebagai manajer Manchester United pada awal November 2024 lalu, Ruben Amorim tak henti-hentinya mendapat sorotan dan kritikan pedas dari berbagai pihak. Performa tim yang tak kunjung membaik di bawah kepemimpinannya menjadi alasan utama. Meski demikian, Ryan Giggs menilai saat ini belum saatnya untuk mengkritik kinerja Amorim di Old Trafford. Menurutnya, Amorim layak mendapatkan kesempatan hingga 4 jendela transfer sebelum kinerjanya dihakimi. Milan masih berminat permanenkan Tammy Abraham. Penampilan Tammy Abraham tidak luput dari perhatian para direktur AC Milan. Pihak klub saat ini mulai pertimbangkan untuk mempermanenkannya. Pihak klub merasa pemain asal Inggris tersebut masih bisa menjadi penyerang pilihan kedua yang ideal di San Siro. AC Milan mungkin mendekati AS Roma untuk membahas kesepakatan permanen bagi Tammy Abraham di akhir musim, meski pemain tersebut perlu mengurangi gajinya saat ini sebesar 6 juta euro per tahun. Abraham telah mencetak 8 gol dan 5 assist dalam 29 penampilan di semua kompetisi. Thun Koopmeiners disebut pembelian gagal Juventus. Koopmeiners memainkan peran kunci dalam kesuksesan Atlanta di Liga Eropa. Kepindahannya ke Juve dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat skuad. Sayangnya sejak bergabung dengan Juve, Koopmeiners kesulitan menampilkan performa terbaiknya. Meski klub memberikan waktu untuk beradaptasi, dampaknya sejauh ini masih di bawah ekspektasi. Ia kehilangan ketajaman dan pengaruh yang dulu menjadi ciri khasnya di Atlanta. Kritik pedas menyoroti kegagalan sang gelandang untuk memberikan dampak signifikan di Turin. Real Betis tak akan permanenkan status Vitor Roque. Real Betis dikabarkan tidak akan mempermanenkan status Vitor Roque setelah masa peminjamannya dari Barcelona berakhir pada musim panas mendatang. Roque telah tampil dalam 30 pertandingan untuk Betis dengan catatan 7 gol, kinerja yang belum memenuhi ekspektasi.
Hal ini menjadi masalah bagi kedua belah pihak. Betis yang membutuhkan kontribusi lebih dan Barca yang berharap masa peminjamannya dapat meningkatkan nilai transfer pemain berusia 19 tahun itu. Si Spiderman yang bikin gol penenka ke gawang Real Madrid. Julian Alvarez mencuri perhatian pada laga pekan ke-23 La Liga 2024-2025 pada duel di Bernabeu itu. Pemain asal Argentina itu mencetak 1 gol yang sempat membawa Atletico Madrid unggul atas Real Madrid. Gol penalti Alvarez layak dipuji, sebab dengan dingin dia memakai teknik panenka di hadapan kiper sekelas Thibaut Courtois. Alvarez jauh ini telah mencetak 7 gol di La Liga. Selain di La Liga, catatan gol Alvarez pada ajang lain juga cukup bagus. Dia bikin 4 gol di Copa del Rey dan 6 gol di Liga Champions. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!